Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, melalui Hermawan, saya mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik. Ya, Pak Hermawan saat telepon bukan cuma sekedar mengingatkan tanggal, tapi menceritakan begini, Pak Stefanus, di tengah-tengah komunitas kami, persekutuan Happy Family, ada sebuah pergumulan seputar bagaimana hubungan kita dengan leluhur yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Nah, adakah kaitan firman Tuhan dengan seputar tradisi jumpaan tentang penghormatan leluhur di dalam iman Kristen? Ayo, hari ini kita sama-sama akan mendalami sebuah tema yang menarik, persoalan-persoalan yang jadi beban pikiran kita. Masih bolehkah aku pegang hiu untuk berdoa gitu ya? Nah, saya mau menceritakan pada ibu bapak, saudaraku. By race, I am Chinese. Ya, kalau menurut suku, saya ini orang Chinese. But by grace, I am Christian. Ya. Tapi dengan anugerah Allah, saya boleh menjadi seorang Kristen. Kenalkan, nama lengkap saya Pendeta Stefanus Lim. Ya. Nah, karena suasananya mau dibawa ke seputar ini atas permintaan pergumulan kita semua, saya mau mengawali dengan kita nyanyi lagu bahasa Mandarin dulu ya. Bahwa Yesus itu cinta saya, cinta kamu, cinta kita semua. Ju Yesu Aiwo. Yuk. Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Ai, Ju Yesu Aika, Senjing Kau Suwo, Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Ai, Ju Yesu Aika, Senjing Kau Suwo. Mari kita nyanyi dalam bahasa Indonesia ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, cinta kita semuanya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Bapak Ibu saudaraku, nanti kalau menunjukkan saya, bikin hati taruh di dekat dada kita ya, itu kalau cinta saya. Cinta kamu sambil tepuk pundak teman di sebelah ya. Setelah ditepuk kasih tanda hati gitu ya. Lalu cinta kita semua. Dengan tetap duduk kita boleh gandengan tangan ya. Yuk kita nyanyi dari bahasa Mandarinnya lalu bahasa Indonesianya ya. Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Ai, Ju Yesu Aika, Senjing Kau Suwo, Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Ai, Ju Yesu Aika, Senjing Kau Suwo. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya,
Ibu bapak saudaraku, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Ibu bapak saudaraku terkasih, kalau bapak ibu tanya nama saya siapa ya, nama saya ditulis dalam bahasa Mandarin seperti ini ejaannya. Kalau dibaca dengan dialek bahasa Mandarin, maka bacanya Lim Jiao Sun. Jadi nama saya Lim Jiao Sun. Tapi kalau dalam bahasa Hokjia ya, kalau dalam bahasa Mandarin dibacanya Lin Chao Sun ya. Bapak ibu saudaraku, setelah saya dibaptis, saya dikasih nama Stefanus. Ternyata kalau dibaca lengkap jadinya begini, bacanya Stephen Lin Chao Sun gitu ya. Nah, itu nama saya Bapak Ibu ya, karena papa saya ini asli dari Tiongkok ya. Saya masuk dalam keluarga orang Hokjia, atau kalau di tengah masyarakat di sini dikenalnya sebagai kelompok masyarakat Fujing ya. Kelompok Fujing suka berkumpul, bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku, malam hari ini kita sedang diajak, kalau ditanya apa arti nama saya ternyata punya arti, yaitu mahkota Allah yang sangat tulus berbakti. Itu arti nama saya ya. Tapi sangat senang saya boleh memperkenalkan diri sejenak. Sekarang kita fokus ke pergumulan kita ya. Bagaimana malam ini Tuhan menggerakkan hati saya atas permintaan keluarga Pak Hermawan agar menyampaikan khotbah pengajaran. Tadi saya menginfokan pada Pak Hermawan, Pak Hermawan ini kalau dalam ilmu berkhotbah, malam ini kita akan masuk dalam kategori khotbah pengajaran. Baik, berangkat dari pergumulan apa Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang selama ini muncul dalam pertanyaan-pertanyaan seputar hidup kita setelah jadi orang Kristen. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini ya. Pak Pendeta, mengunjungi makam orang tua atau mengunjungi makam leluhur lalu bersih-bersih makam, kalau dalam tradisi masyarakat Chinese namanya cengbeng ya. Kalau di tengah-tengah budaya masyarakat Jawa namanya apa? Apa? Ya, menarik. Kita mau diajak memikirkan, apakah saat aku ada di depan makam itu aku boleh berdoa pakai hiyo atau enggak ya. Lalu kita tahu saat jenazah mau diberangkatkan biasanya dipecahin semangka dulu gitu ya, atau kemudian ditanyakan menyimpan abu jenazah itu boleh enggak, memelihara meja sembahyangan boleh enggak, lalu memelihara tradisi membakar kiriman uang-uangan kertas itu masih boleh atau tidak. Bapak Ibu, kalau kita ditanya begini, jawabnya boleh atau tidak? Benarkah jawabnya tidak? Kita telusuri ya. Inilah pertanyaan kebingungan bersikap sebagai orang yang beragama Kristen sekaligus berbudaya Tionghoa ya. Perjumpaan Christ and culture ya. Perjumpaan Kristus dengan budaya membuat kita ini bertanya-tanya,
mestinya boleh atau nggak boleh sih? Tapi tradisi keluarga di sekitar kita menunjukkan bagaimana masyarakat itu masih sering datang ke depan kubur, ya, sambil membawa beberapa makanan dan minuman, lalu membawa juga uang-uangan kertas yang dibakar. Nah, bicara seputar ini, saya ingat dosen saya yang mau menunjukkan kepada kita semua. Namanya Profesor Dr. Emmanuel Gerrit Singgih. Pak Gerrit Singgih mengatakan begini, maklumlah, banyak dari misionaris barat dulu diam-diam ingin menjadikan orang Kristen itu berbudaya seperti mereka, ya, yaitu budaya barat itu Kristen, sedangkan kekristenan itu barat, gitu ya. Menarik sekali. Orang Jawa Kristen juga sempat jadi bingung. Terlebih lagi orang Chinese Kristen di Jawa. Bapak Ibu, di dekat kota Kutoarjo dan Purworejo ada gereja yang dirintis oleh seorang hamba Tuhan bernama Kiai Sadrah. Kiai Sadrah ini sempat protes ketika menyatakan kepada para penginjil orang-orang Belanda, saya siap dibaptis, saya siap ikut Tuhan Yesus. Apa jawab orang-orang Belanda saat itu? Orang-orang Belanda ngomongnya gini, kamu dibaptis, tapi ada syaratnya. Gak boleh ke gereja pakai sarung, gak boleh ke gereja pakai peci. Lalu Kiai Sadrah tanya gini, bisakah engkau menunjukkan di Alkitab kalau ke gereja gak boleh pakai sarung, harus pakai celana panjang? Mana ayatnya? Gitu ya. Aku itu kepengen jadi Kristen, bukan dijadikan orang barat, gitu. Menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku, kebingungan seputar menjadi orang Kristen di tengah masyarakat yang masih memelihara adat, tradisi, dan budaya. Baik, Ibu Bapak Saudaraku, menarik sekali kalau kepada kita ditunjukkan firman Tuhan hari ini nanti mau menunjukkan bahwa antara budaya Tionghoa dan iman Kristen itu harus dicari titik temunya. Atau kalau mau boleh lebih luas lagi, antara budaya masyarakat di Pulau Jawa ini, apapun etniknya, dipertemukan dengan berita Alkitab, supaya kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen merasa ditolong, mengalami pertumbuhan spiritualitas dengan tetap berpijak pada akar budayanya, sekaligus bertumbuh dalam penghayatan akan iman Kristennya. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih, jangan sampai jadi Kristen tapi kehilangan akar budaya, tradisi yang mestinya itu menunjukkan identitas kita. Ya. Jadi kalau mau dikatakan dengan jujur, Kiai Sadrah Purworejo Kutoarjo gerejanya unik, iringan musiknya pakai gamelan. Ya. Mau tunjukkan buat kita semua, jadikan aku Tuhan orang Kristen Jawa, ya. Bukan orang Kristen yang kebarat-baratan. Masyarakat Chinese juga boleh ngomong, Tuhan jadikan aku pengikutmu,
tapi biar aku juga tetap jadi orang Chinese. Menarik sekali bagaimana kita dibentuk sesuai dengan budaya dan akar tradisi kita. Kalau hari ini ada sahabat-sahabat kita yang adalah etnik Batak, Batak Toba, saya katakan, Tuhan izinkan aku tetap jadi orang Kristen Batak Toba, ya, bukan orang Kristen yang harus meniru tradisi orang Barat. Menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku. Itu sebabnya Pak Hermawan mengajak kita semua bagaimana kita memandang dan menghayati seputar penghormatan leluhur dalam pandangan iman Kristen. Baik, saya ingin mengajak kali ini berangkat lebih dahulu dari menelusuri tradisi masyarakat Tionghoa. Ya, apa ajaran seputar kematian? Ibu Bapak Saudaraku, bagi orang Tionghoa, kematian itu bukan dipahami sebagai titik sudah rampung, bukan, tetapi sebagai koma yang berarti masih ada kelanjutan dan masih ada hubungannya dengan keluarga yang ditinggalkan. Nah, menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku, kita mencoba untuk membandingkannya dengan apa yang dituliskan dalam surat Roma pasal 8 ayat 10 dan ayat 11. Sekarang kita ucapkan sama-sama, kita baca bareng-bareng biar saya tidak nutupi, kayaknya saya harus di sini deh. Ya, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku terkasih, kita boleh melihat ternyata di dalam pengajaran iman Kristen, kematian juga bukan tanda titik, ya, tapi dalam kehidupan orang Kristen kematian itu adalah tanda salib, ya. Ada Kristus yang pernah mati tapi kemudian hidup kembali, dan itu membuat aku percaya bahwa hidup ini bukan cuman di dunia ini. Hidupku ada kelanjutannya bersama Kristus Yesus di seberang sana. Menarik, soal bukan titik sudah ada mirip-miripnya, ya. Tapi kita mesti menelusuri lagi di mana letak bedanya. Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau kita menelusuri ajaran tradisi Chinese, ternyata dipahami komunikasi dari bumi itu dapat ditempuh melalui pemberian sesaji dan doa. Apa contohnya? Contohnya begini. Kebetulan dulu waktu masih hidup senengnya babi guling gitu ya. Nah, sebagai wujud rasa kangen saat masih teringat makanannya, masih teringat dulu sukanya minum kopi kental gitu ya. Jadi aku kepingin untuk mendekati makam itu dengan membawakan makanan dan minuman favoritnya. Karena pemahaman tradisi Chinese seperti itu. Ibu Bapak Saudaraku, buat saya, ketika sebuah keluarga datang ke makam lalu membawa makanan, mestinya keluarga ini tahu ya,
makanan ini ditunggu sampai besok pun, kopinya kurang nggak Bapak Ibu? Menyusut kah? Enggak. Nggak ada yang ngicipin ya. Babi gulingnya ada yang kemudian ikut makan, ya masih utuh di situ ya. Menarik sekali kalau mereka katakan makanan atau minuman ini sebagai obat, kangen saja kok. Aku tahu banget nih kalau yang meninggal itu sudah nggak lagi bisa makan, nggak lagi bisa minum. Ya. Oke, kita nanti mau membandingkan dengan apa yang diberitakan dalam Alkitab. Ibu Bapak, saudaraku, menarik, kita juga boleh diingatkan. Menurut tradisi ajaran masyarakat Chinese, orang masih percaya arwah orang yang meninggal itu dapat menolong, masih bisa menjadikan hidup anak cucu mantu itu keturunannya lancar. Ya, menarik. Nanti kita mau bandingkan apa ya macam begitu. Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih, saya mau tunjukkan. Sadar atau tidak, dipahami atau tidak, kadangkala kita itu mendengar orang kalau ke kuburan mengatakan apa? Ini anakmu datang ya. Sebentar lagi mau menikah. Mbok tulung direwang-rewangi biar pernikahannya nanti lancar. Sekaligus ini izin pamit dulu mau menikah, meninggalkan status bujangannya. Lalu setelah menikah, pasangannya diajak datang ke kuburan, diajak ngomong apa? Dikenal ke, ya, ini pasanganku, tolong dibantu biar bisa segera punya anak ya. Ibu Bapak, saudaraku, ngomongnya jelas. Mengatakannya apa? Entah yang meninggal itu papa atau mamahnya. Papa atau mama, dulu waktu hidup papa dan mama kan sayang banget sama aku. Ini pekerjaan baru angel-angele. Apa bisa dibantu biar tokoku sekarang tambah rame misalnya. Ibu Bapak, saudaraku, semua itu berangkat dari pemahaman bahwa di tengah masyarakat dikatakan arwah orang meninggal itu katanya masih bisa menolong yang hidup. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu ya, kalau di tengah masyarakat kita dalam acara sembayangan ada keluarga-keluarga Chinese datang membawa doa. Doa pertama adalah doa mendoakan jalan arwahnya itu cengbeng, bersih dan terang ya. Arwahnya itu terus jalannya makin bersih dan makin terang. Itulah yang namanya cengbeng. Namun juga agar tadi kami yang datang itu diberkati. Nah, karena itu dalam doa maka mereka juga memohon berkat restu untuk pekerjaan, untuk pernikahan, minta perlindungan kalau mau pergi jauh, minta izin jika ingin menjual rumah warisan. Mereka juga akan minta pengampunan kalau baru saja berbuat salah. Bapak Ibu saudaraku, masyarakat Chinese memahami hubungan dengan arwah itu masih seperti ini ya. Jadi kita bisa membandingkan tradisi cengbeng apakah juga ada di dalam tradisi budaya masyarakat yang lain. Yo, kita amati ya Bapak Ibu ya. Dalam budaya Jawa, tradisi ini disebut tradisi nyekar atau ngirim donga, kirim doa. Dalam budaya Batak ada juga ziarah ke makam keluarga yang cukup sering dilakukan ya. Demikian juga ternyata dalam Alkitab ditunjukkan tradisi bangsa Yahudi itu juga terbiasa mengunjungi kubur
dan mengenang leluhur masih bisa dijumpai. Kira-kira kalau di Alkitab kisah tentang apa ya Pak ya? Orang-orang pergi ke kuburan, kepingin untuk mengenang leluhur. Yesus telah meninggal. Bagaimana perempuan-perempuan itu datang ke makam Tuhan Yesus? Jelas-jelas mereka tuh nggak tahu kalau Yesus itu bakalan bangkit dan hidup. Yang mereka bawa itu sewadah rempah-rempah, mau merawat jenazahnya. Jadi ternyata memang budaya orang Timur itu masih suka merawat jenazah. Puji Tuhan, menarik sekali. Ibu bapak saudara terkasih, kunjungan ke makam leluhur bisa dalam rangka mengenang atau juga dalam rangka membersihkan kuburan yang menjadi tradisi yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, ini perlu kita tahu dulu. Kalau sampai kuburannya nggak pernah ditengok, sampai rumputnya tinggi-tinggi kayak hutan, akan dibatin banyak orang. Iki kuburane sapa, keluargane esi urip apa ora, ngendi bae iki keluargane ora pernah maring kene. Gitu ya Bapak Ibu ya. Aneh. Jadi jangan menolak. Kalau memang kita menunjukkan sikap bakti kita, tanda cinta kita dengan datang ke kubur. Namun ini persoalannya Bapak Ibu. Persoalannya adalah yang sering jadi pemikiran orang Kristen, apakah nanti berarti waktu di makam aku itu sedang menyembah arwah leluhur? Keluargaku yang belum Kristen mengajari kalau datang di makam itu doanya minta ampun untuk kesalahan di masa laluku. Lalu aku mesti ikut sembayangan, minta izin, minta jodoh, minta berkat, minta rezeki, bahkan kadang minta nomor ya Bapak Ibu ya, biar nembus loterinya, biar nembus gitu ya. Bapak Ibu saudaraku, ada sesuatu yang aneh ya. Haruskah kita sampai keblinger sejauh itu? Apa kata pemazmur? Yuk kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan pemazmur dalam sikap iman kita. Kita baca Mazmur 130 ayat 5 sampai 8 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Bapak Ibu, pemazmur mengajari kepada kita, kalau kita berharap, menanti-nanti, itu bukan kepada arwah. Amin. Berharapnya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena pengajaran Alkitab mau menunjukkan buat saudara dan saya. Nanti di rumah boleh baca ya, kisah tentang Lazarus, pengemis yang akhirnya mati. Ya, saat hidupnya dia disia-sia oleh orang-orang kaya, gitu ya. Nah, kisahnya ada dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lihat Bapak Ibu, lihat saudara-saudaraku, Alkitab dengan jelas pada bagian ayat itu menunjukkan dalam iman Kristen, roh leluhur yang sudah meninggal itu terpisah dari kehidupan kita manusia di muka bumi ini. Orang meninggal itu sudah tidak tahu apa-apa, termasuk tidak tahu apa yang terjadi pada keturunannya. Nanti kita buktikan dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Saya nanti tunjukkan ayatnya. Dan kita juga perlu tahu
Bagaimana pengajaran Alkitab dengan jelas mengatakan doa meminta petunjuk arwah itu merupakan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan menurut kitab Ulangan 18 ayat 10-11. Doa minta petunjuk hanya bisa ditujukan kepada Allah dan bukan kepada arwah. Yesaya 8 ayat 19. Ini buktinya. Bolehkah saya minta yang punya mic siapa saja ya? Bapak ya, Pak Pendeta ya. Mic-nya yang ada di situ boleh ya. Bacain ayatnya. Oke, baik ya. Mari Pak. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Oke, kita pengkhotbah menunjukkan seperti yang dibaca oleh Pak Pendeta. Pak Pendeta siapa Pak? Stefania. Pak Pendeta Stefania, tunjukkan buat kita. Sudah nggak ada hubungan antara orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Oke, kita buktikan lagi ya Pak Stefania. Ayat yang tadi menjadi petunjuk buat kita. Silakan dibacakan dari kitab Ulangan Pak Stefania. Ulangan 18 ayat yang ke-10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, dalam kitab Ulangan ditegaskan umat Allah itu nggak boleh hidupnya mengandalkan ramalan, percaya pada paranormal, penyihir, minta petunjuk arwah. Itu bukan gaya hidup umat Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita juga mau ditunjukkan satu lagi ya Pak Stefania. Yesaya 8 ayat 19 Pak Stefania. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya, jelas banget deh. Yang dibacakan Pak Stefania jadi pegangan buat kita semua. Orang hidup kok minta petunjuk pada orang mati? Aneh gitu ya. Alkitab katakan bukan seperti itu. Kalau mau minta petunjuk, mintalah kepada Allah yang hidup. Baik, persoalan bagian awal-awal sudah terjawab. Menjawab persoalan berikutnya, Pak Stefanus, dalam tradisi keluarga ada budaya untuk bersikap, memberikan sikap doa itu dengan model soja atau model paikui. Ya, soja itu sampai delosor ke lantai itu loh Bapak Ibu ya. Sambil pai-pai kepalanya sampai nyentuh ke lantai. Boleh atau tidak boleh? Menarik. Kalau pertanyaannya seperti itu, mau ditunjukkan dibolehkan, asal bukan dalam rangka menyembah arwah orang yang meninggal ya, tapi dalam rangka memang menghormati. Dulu waktu hidup, ketika seorang anak melakukan kesalahan minta ampun pada orang tua, tradisinya itu dengan sikap sojakui ya, sampai delosor ke tanah, ampuni aku sudah mengecewakan hati papa atau mama. Ketika dalam rangka menghormati, ini bukan dalam rangka menyembah arwah, jadi tidak bertentangan dengan iman Kristen.
Bukankah bentuk penghormatan seperti ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua, baik ketika orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal, dan bukan bermaksud menyembah, mendewakan atau mengilahkan orang yang meninggal. Jadi Bapak Ibu, tradisi Chinese menarik sekali. Hormat pada orang tua, sayang pada orang tua itu bukan cuma waktu masih hidup. Kalaupun sudah meninggal, aku sebagai anak akan menunjukkan rasa cintaku pada papa mamaku yang sekarang sudah gak ada. Aku akan tunjukkan tanda baktiku sebagai anak kepada orang tua. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali bagaimana Pak Stefania mau membantu saya membacakan, Pak. Dari awal. Ya. Orang Kristen harus belajar mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Dan kasih yang Tuhan miliki adalah kasih yang kekal dan tidak terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh maut sekalipun. Roma 8 ayatnya 38-39. Apabila kasih kepada orang tua merupakan hal yang paling mulia di antara segala jenis relasi antar manusia, maka kasih seperti ini pun tidak perlu dimatikan seiring kematian orang tua. Oke. Kekristenan ditandai hidupnya dalam kasih. Dan kasih itu ditunjukkan juga kepada orang tua. Baik waktu masih hidup. Lah kalau sudah mati, apakah berarti aku kemudian sudah tidak perlu lagi mengasihi orang tuaku? Ibu bapak saudaraku, jangan sampai kasih seperti ini dimatikan gara-gara kematian orang tua. Baik, sekarang menjawab persoalan berikutnya seputar dupa atau hiu. Ya. Bolehkah dibantu oleh Pak Stefania lagi? Ya. Membakar hiu atau dupa sebenarnya merupakan warisan Alkitab dan tidak ada satu ayat pun yang melarang penggunaannya. Dalam Perjanjian Lama, penggunaan dupa atau kemenyan merupakan bagian yang penting dalam ibadah. Bahkan di Bait Suci juga disediakan mezbah khusus untuk pembakaran ukupan. Kata lain untuk ukuk adalah dupa, incense, wewangian. Ya. Ibu bapak saudaraku, yang namanya hiu yang baunya wangi itu ternyata juga dialami dalam kehidupan tradisi umat Perjanjian Lama, yaitu bagaimana mereka mempersembahkan persembahan ukupan, yaitu kalau diterjemahkan itu persembahan dupa, persembahan incense, persembahan wewangi-wangian. Nah, jadi malam ini saya mau mengajarkan sebuah prinsip iman yang penting. Prinsip imannya apa? Yuk bersama Pak Stefania kita akan baca firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya juga ya. Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 23. Begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu, saya berharap sepulang dari persekutuan Happy Family, pertanyaan kita bukan boleh atau tidak boleh. Itu pertanyaan anak kecil ya. Anak kecil kan tanyanya, ini boleh enggak mama? Ini boleh enggak papa? Ditentukan oleh papa atau mamanya. Ini jangan, ini boleh, gitu ya. Kita ini orang-orang Kristen dewasa. Rasul Paulus dalam penginjilannya menjumpai masyarakat di kota Korintus, masyarakat yang beragam etnik dan budayanya, mengatakan segala sesuatu diperbolehkan dan ini benar. Ya. Benar Bapak Ibu. Kekristenan itu segala sesuatu diperbolehkan kok. Makan daging babi boleh? Boleh. Pak Stefania sambil senang, aduh puji Tuhan ya. Ternyata dalam kekristenan makan daging babi boleh. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, sungguh Bapak Ibu.
Ya, mau makan makanan apapun kan boleh. Tapi apakah segala sesuatu yang dilakukan boleh tadi itu adalah sesuatu yang berguna? Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, itu benar. Tapi apakah itu membangun? Jadi kalau aku sebagai pendeta baru datang ke tempat pemakaman, di depan peti ada meja sembahyang dengan diberi hiu, saya boleh nggak pegang hiu, Bapak Ibu? Boleh. Orang hiu juga mirip dengan dupa dalam ibadah umat perjanjian lama, ya kan? Tapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Walaupun aku angkat dupanya, angkat hionya, Tuhan Yesus, ini aku datang membawa wewangian, biar hidup ini juga jadi wangi, hidupku harum. Tapi orang kan gak dengar. Ini Pak Stefanus doa pada Tuhan Yesus, atau baru Komat Kamit ini ngomong dengan arwahnya. Nanti Pak Stefanus dianggap tak ceritani ya. Pak Stefanus pegang hiu, Komat Kamit di depan peti, itu kayaknya doa kepada arwah loh. Kan gak ada yang bisa dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, bergunakah, membangunkah? Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kali ini kita boleh belajar hal-hal yang mungkin membuat kita jadi kaya, dibangunkan imannya. Ayo, yang menentukan boleh atau tidak adalah keputusan imanmu. Engkau orang Kristen dewasa, engkau bisa menganggap ini berguna, membangun atau tidak. Satu kali saya mesti melayani baptisan untuk seorang encim yang kakinya dulu waktu muda masih pakai sepatu yang kecil-kecil itu. Kita sebutnya encim katok gitu ya, karena masih pakai model celana begitu. Encim ini bertanya pada saya, panggil saya dalam bahasa Hokkien, Boksu. Boksu artinya gembala, pastor. Boksu, saya ini kepengen jadi Kristen, tapi nanti saya masih boleh sembahyangan atau tidak ya Boksu? Saya mengatakan, Jim, ikut pelajaran Alkitab dulu yuk. Nanti jawabannya bukan boleh atau nggak boleh, jawabannya perlu, berguna atau tidak. Oh gitu ya Boksu. Kemudian Jim ikut kelas tekisasi 10 bulan, dimulai bulan Februari, dibaptis di bulan Desember. Mengatakan apa? Pak Stefanus, puji Tuhan, sekarang aku sudah ngerti bahwa ternyata memelihara sembahyangan itu sanjane ya boleh, tapi nggak ada gunanya. Tidak ada hal yang membangun. Kalau aku lakukan itu malah menimbulkan nanti tanda tanya. Orang merasa ini Kristen nih kok Kristen aneh. Biarlah hati kita yang menentukan dan memutuskan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berguna, dan mana yang jadi berkat. Saya mau menunjukkan lewat kisah penutup malam ini. Kisahnya macam apa Pak? Boleh dibaca sebagai kisah cerita Pak. Silahkan Pak Semanya. Seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di depan kuburan umum. Pria itu berjalan menuju pos penjaga kuburan. Setelah memberi salam, pria yang ternyata adalah sopir itu berkata, "Pak penjaga kuburan, maukah Anda menemui wanita yang ada di mobil itu? Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal." Oke. Jadi sopir mobil mewah ini mendatangi penjaga makam, kasih tahu, "Pak tolong ya, temui wanita yang di mobil itu." Ya, aku sopirnya. Kata dokter wanita ini umurnya nggak lama lagi. Wah, menarik sekali. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nah,
Silahkan Pak Stefania. Seorang wanita lemah berwajah sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan itu sambil berkata, "Saya Nyonya Peter yang selama ini mengirim uang setiap 2 minggu sekali kepada Anda. Saya mengirim uang itu agar Anda dapat membeli seikat bunga dan menaruhnya di atas makam anak saya." Oke. Ternyata ibu yang kaya raya di dalam mobil mewah itu namanya Nyonya Peter. Itu tiap bulan kirim uang kepada penjaga makam ini dengan pesan, belikan bunga, taruh di makam anakku. Apa yang terjadi Pak Stefania? Saya datang untuk berterima kasih atas kesetiaan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong saya, termasuk Anda. Oke, jadi wanita ini yang merasa umurnya nggak panjang lagi datang ke kuburan itu untuk berterima kasih kepada penjaga makam yang ditugasi tiap bulan beli bunga. Ya. Tapi apa yang terjadi Pak Stefania? Oh, jadi Nyonya yang selalu mengirim uang itu. Nyonya, sebelumnya saya minta maaf kepada Anda. Memang uang yang Nyonya kirimkan itu selalu saya berikan bunga, tetapi saya tidak pernah menaruh bunga itu di kuburan anak Anda, jawab pria itu. Wah, ternyata penjaga makam itu ngomongnya kayak gitu. Duitnya aku terima, betul-betul aku belikan bunga, tapi tidak aku taruh di makam anakmu. Kira-kira reaksi ibu ini bagaimana ya Bapak Ibu? Kita lihat reaksinya. Apa? Tanya wanita itu dengan kaget dan gusar. Ya, pasti wanita itu marah, bingung, gak percaya. Tapi lihatlah kelanjutannya. Saya tidak menaruh bunga itu di sana karena menurut saya orang mati tidak akan pernah melihat keindahan seikat bunga. Karena itu, setiap bunga yang saya beli, saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit, orang miskin yang saya jumpai, atau mereka yang sedang bersedih. Orang-orang yang demikian masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman bunga-bunga itu, Nyonya, jawab pria itu. Duitnya bukan buat beli yang lain-lain kok. Tetap aku beliin bunga. Tapi bunga ini aku antarkan menengok orang sakit. Bunga ini aku kasih pada keluarga yang tidak pernah bisa punya dana beli bunga. Ya, orang yang kurang mampu, orang yang sedang sedih, aku kirimin bunga ini. Dan apa yang terjadi dengan wanita kaya itu? Wanita itu terdiam. Kemudian ia mengisyaratkan agar sopirnya segera membawanya pergi. Wis, tinggal baik, ya. Lumah, ya. Buat apa ada di kuburan macam begini? Ya, itu marah sekali. Tapi apa yang terjadi, Pak Stefania? 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan. 3 bulan selanjutnya ada mobil yang sama, yang turun juga seorang wanita, tapi penampilannya sudah berbeda. Ya, apa yang terjadi, Pak Stefania? Selamat pagi, apakah Anda masih ingat saya? Saya Nyonya Peter. Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan beberapa bulan yang lalu. Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Luar biasa. 3 bulan dipakai untuk merenung, dan akhirnya Nyonya Peter mengimani ternyata bunga itu lebih berguna kalau dipergunakan untuk yang masih hidup. Dan luar biasa, kisah ini ditutup ketika saya secara langsung mengantarkan bunga-bunga itu ke rumah sakit atau panti jompo. Bunga-bunga itu tidak hanya membuat mereka bahagia,
tetapi saya juga turut bahagia. Sampai saat ini, para dokter tidak tahu mengapa saya bisa sembuh. Tetapi saya benar-benar yakin bahwa sukacita dan pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Ya, hidupku masih berguna, masih bisa mengunjungi panti Wereda, panti jompo, kasih bunga. Aku bisa mengunjungi orang-orang sakit, bawa bunga. Ternyata kebahagiaan mereka bikin hatiku bahagia, dan dokter sampai kaget. Nyonya, penyakitnya hilang semua, sembuh, sehat. Tidak lagi seperti 3 bulan yang lalu, sudah serasa mau mati. Hidupnya cuma sedih, mikirin anaknya yang sudah meninggal dunia. Sekarang hidupnya punya arah dan tujuan. Ibu bapak saudaraku, kisah ini mau menunjukkan buat kita tentang bagaimana kita tetap bisa menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga, orang tua, leluhur kita sebagai orang Kristen. Namun kita mesti melakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan agar orang tidak menyangka dan tidak keliru menduga. Ini problem yang sering terjadi gini Pak Stefania. Kalau kita itu datang ke rumah duka, misalnya rumah duka Purbalingga, namanya apa Pak Stefania? PPKS Pak. PPKS. Datang ke PPKS. Ya. Aku kenal dengan yang meninggal ini. Lalu kita diberi kesempatan berdoa di depan peti. Kita mau doa enggak Bapak Ibu? Berdoalah. Doakan keluarganya yang sedang sedih. Ya. Lebih bagus kalau boleh berdoa, minta mic itu lebih keren ya. Tahu bahwa aku doanya itu pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini aku sedang berdoa untuk sahabatku yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Tuhan lihat istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya sedih semua. Ya. Tuhan hiburkan keluarganya. Tuhan masih beri masa depan buat keluarga ini. Itu kan doa yang bagus ya. Cuman masalahnya, waktu aku ada di depan peti, gak bakalan dikasih mic. Kalau semua orang doa di depan peti dikasih mic, wah pasti heboh ya. Nah, gak pakai mic, orang menyangkanya apa Bapak Ibu? Aku baru ngobrol dengan arwah. Kan orang salah paham. Ya, jadi persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau membangun atau tidak sama sekali. Baik, Bapak Ibu, saudaraku, sampai di bagian ini saya mau menunjukkan buat saudara, jadilah kita orang Kristen yang tetap punya budaya, punya akar sejarah, Kristen otentik namanya. Ya. Tapi jangan sampai orang salah paham dengan sikap kita. Itu yang bisa saya bagikan Pak Hermawan. Kiranya berita firman Tuhan ini menjadi pengajaran buat kita menentukan sikap apa yang harus aku lakukan. Bukan tanya boleh atau enggak boleh, tapi bergunakah, membangunkah, itu prinsip kita. Di atas semua itu cuman satu, Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan cuma saat hidup, tapi juga saat kita dipanggil pulang Tuhan. Tuhan Yesus juga mengasihi engkau, baik saat hidup maupun saat sudah dipanggil pulang Tuhan kelak. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, baik sekarang maupun saat Tuhan panggil.